Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem kerangka atau tulang. Nah, seperti kita tahu bahwa tulang itu merupakan struktur atau elemen penting dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai pemberi bentuk. Ya, karena disebut dengan sistem kerangka, berarti fungsi utamanya sebagai pemberi bentuk dari tubuh manusia. Sama seperti tenda itu butuh kerangka supaya bisa berbentuk seperti tenda. Kalau tidak ada kerangkanya, maka tidak mungkin terbentuk susunan atau bentuk tenda yang kita ketahui sekarang. Nah, selain sebagai pemberi bentuk dari tubuh manusia, tulang itu juga memiliki atau sistem kerangka memiliki beberapa fungsi lain. Yang pertama adalah sebagai pelindung organ vital. Misalkan ada jantung, paru-paru, dan sistem pencernaan, merupakan organ-organ yang dilindungi oleh tulang di depannya. Lalu yang kedua adalah sebagai tempat melekatnya otot. Otot-otot yang ada dalam tubuh kita supaya dapat bekerja sama, saling sinergis, maka dibutuhkan tulang sebagai tempat melekatnya. Lalu yang ketiga adalah bahwa tulang memungkinkan kita untuk melakukan pergerakan. Jadi kalau tidak ada tulang, tidak mungkin manusia bisa bergerak. Lalu berikutnya adalah tulang itu berperan sebagai tempat pembentukan sel darah merah atau yang disebut dengan hemopoiesis. Lalu yang terakhir, bahwa tulang juga memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan mineral, yaitu salah satu yang terpenting adalah kalsium. Selain kalsium, ada juga mineral lain seperti mineral fosfat. Lalu juga berdasarkan bentuk kita bisa melihat bahwa tulang itu dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama ada tulang pipih, contohnya adalah sternum, ini adalah tulang dada. Sternum ini adalah bahasa Latinnya atau nama Latin. Lalu yang kedua ada tulang sesamoid, contohnya ada tulang patella. Ini adalah tulang yang ada pada lutut. Lalu berikutnya ada bentuk yang tidak teratur, jadi lebih ke abstrak. Lalu tulang pipa atau tulang panjang, itu contohnya dari femur, yang begitu adalah tulang paha. Lalu berikutnya ada juga tulang pendek, itu contohnya ada di sumsum tulang belakang atau disebut dengan medula spinalis. Lalu berdasarkan bentuk, tadi kita sudah lihat ada 5 macam, tapi tulang juga dapat bisa kita kategorikan berdasarkan jenis sel. Yang pertama disebut dengan osteosit. Jadi sel osteosit merupakan sel yang berisi jaringan tulang dewasa. Ya, jadi tulang dewasa ini tersusun atas osteosit. Lalu berikutnya ada yang disebut dengan osteoblas. Osteoblas ini merupakan cikal bakal dari sel osteosit. Jadi osteosit ini adalah tulang sejati atau tulang dewasa, sedangkan osteoblas itu adalah cikal bakal atau prekursor dari si osteosit. Lalu yang terakhir adalah osteoklas. Osteoklas ini merupakan proses peregenerasian sel tulang yang sudah rusak atau tua. Jadi salah satu tulang yang sudah hancur, yang sudah rusak, itu akan dihancurkan yang disebut dengan osteoklas, lalu akan digantikan dengan regenerasi sel yang baru yang disebut dengan osteoblas. Jadi kalau kita lihat dalam suatu siklus, maka siklusnya akan menjadi osteoblas, lalu akan menjadi osteosit. Osteosit akan didegradasi oleh osteoklas, dan nanti osteoklas akan kembali menstimulasi proses pembentukan osteoblas. Nah, lalu tadi kita sudah bahas ada namanya sistem kerangka atau sistem tulang. Itu secara garis besar bisa kita bagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah tulang aksial, dan juga yang kedua adalah tulang apendikular. Apendikular ini adalah rangka tambahan. Ya, apendikular adalah rangka tambahan. Itu dibagi menjadi ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Sedangkan tulang aksial bisa kita bagi menjadi aksial fasial atau yang ada di muka, dan juga ada aksial kranial. Ya, ini adalah gambar atau kira-kira gambaran umum dari struktur dari tulang manusia. Ya, ada kranium, itu adalah bagian kepala, ada mandibula, ada clavikula, sternum, tulang rusuk,
humerus, lalu ada pelvic, radius, dan yang lain-lain. Ini adalah gambaran umum dari sistem kerangka manusia. Tapi sebelum masuk ke sana, kita mau melihat dulu bahwa di dalam tulang kita itu ternyata terbagi atas beberapa subtipe, atau bisa kita bilang dibagi berdasarkan beberapa kompartemen. Yang pertama, bahwa sebuah tulang itu memiliki 3 kompartemen dasar. Yang pertama kita sebut dengan epifisis, itu adalah bagian atas. Lalu ada diafisis, ini adalah bagian tengah. Dan epifisis itu adalah bagian akhir atau bagian ujung dari sebuah tulang. Nah, di bagian epifisis kita melihat yang paling penting adalah memiliki yang disebut dengan spongy bone. Spongy bone ini adalah jaringan rongga yang ada pada tulang yang berfungsi sebagai tempat atau media pertumbuhan tulang. Nanti bagian-bagian yang berlubang ini akan diisi oleh mineral dan juga oleh senyawa-senyawa kimia nutrisi bagi tulang. Lalu di bagian diafisis itu terdapat beberapa macam bagian disebut dengan medullary cavity, ada nutrient foramen, ada endosteum dan periosteum. Sedangkan di epifisis kita memiliki yang disebut dengan articular cartilage. Oke, kita akan lanjut ke rangka atau sistem rangka aksial, baik aksial fasial maupun yang kranial. Oke, untuk yang aksial kranial, kita akan bahas yang kranial terlebih dahulu. Ini adalah gambar secara lateral view, bahwa rangka aksial kranial itu jumlah total ada 8 tulang. Oke, ada 8 tulang. Nah, di dalam 8 tulang ini ada beberapa yang disebut dengan jahitan atau sutura namanya. Ada 3 sutura atau jahitan, sutura coronalis, lomboidea, dan sagittal. Nah, sutura ini atau jahitan sangat berguna untuk apa? Untuk mengunci tulang-tulang ini agar tidak lepas. Kenapa harus tidak lepas? Karena kita tahu bahwa di dalam tengkorak atau kranial itu memiliki suatu organ yang sangat penting, yaitu otak. Otak ini harus mendapat perlindungan paling ekstra. Sehingga apa? Sehingga kalau mengalami benturan, mengalami tekanan fisik, maka tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan terhadap otak. Lalu untuk kelompok tulang, ada yang disebut dengan tulang parietal, sudah 2 buah, ada frontal, ada ethmoid, ada sphenoid, ada occipital, dan ada temporal. Parietal dan temporal masing-masing ada 2 buah. Ya, di sini ada lokasinya adalah bagian temporal, bagian occipital ini adalah otak belakang. Lalu ada juga tadi ada ethmoid. Di sini ada ethmoid, ada sphenoid di sini. Lalu juga ada yang terakhir ada parietal. Nah, sedangkan untuk yang kerangka aksial fasial atau yang ada di dalam muka, itu kita bagi menjadi 14 tulang. Nah, komposisinya ada inferior nasal concha, itu adalah bagian hidung. Lalu ada lacrimal, itu tulang air mata. Ada mandibula, ada maxilla, ada tulang hidung itu sendiri atau nasal bone. Ada palatin, ada vomer dan zygomatic bones. Ya, kita lihat di sini posisi-posisi dan letak-letaknya. Ada nasal concha, ada juga ada ethmoid di sini. Oke, itu untuk yang kranial. Lalu kita beralih ke rangka apendikular, terutama yang ekstremitas atas. Sebenarnya banyak sekali nama-nama atau bagian-bagian kompartemen tulangnya, tetapi kita akan melihat yang penting saja. Yang pertama adalah clavicula. Claviculanya ada tulang selangka, letaknya ada di depan. Lalu juga ada tulang scapula, letaknya ada di belakang tubuh, di punggung. Lalu berikutnya ada humerus. Humerus ini adalah tulang lengan. Lalu terbagi lagi di bawah ada ulna dan radius. Radius itu yang mengarah pada ibu jari atau jempol, sedangkan ulna itu ke dalam kelingking. Lalu ada juga tulang-tulang karpal dan metakarpal, dan yang terakhir ada tulang falang atau tulang jari-jari tangan.
Itu untuk ekstremitas atas. Sedangkan untuk ekstremitas bawah, kita melihat yang penting adalah hip bone atau tulang panggul, lalu ada tulang paha atau femur, ada patella, tulang lutut, lalu ada fibula dan tibia. Ini adalah tulang yang bergandengan. Itu adalah tulang betis dan juga tulang kering. Lalu terakhir juga ada tulang falak. Itu merupakan tulang untuk jari-jari kaki. Nah, di atasnya kita juga melihat di sini ada bagian pelvic ya. Tulang-tulang pelvic itu ada ilium, bagian berwarna merah, ada ilium, lalu ada ischium, dan juga pubis. Ini adalah untuk sebagai kalau dalam perempuan pubisnya itu lebih besar dari 90 derajat untuk wanita. Sedangkan kalau untuk pria itu lebih kecil dari 90 derajat. Oke, itu untuk ekstremitas. Lalu juga ada disebut dengan rangka tambahan di sini. Yang pertama kita melihat ada medula spinalis, itu adalah sumsum tulang belakang, terbagi atas beberapa bagian atau kompartemen. Yang pertama ada C1-8. C ini adalah cervical ya, atau tulang leher. Cervical. Lalu ada T. T itu merujuk kepada toraks, tulang dada. Ada 12 ruas, 1-12. Lalu ada L, itu adalah lumbar, tulang pinggang, 1-5. Lalu ada tulang bawah, tulang ekor, sacrum, itu ada 1-5, ada 5 ruas. Terakhir ada S. S itu adalah ada coccyx ya. C, coccyx. Itu tulang paling bawah, tulang ekor. Di total ada sekitar 8, lalu kita tambah 12 tulang toraks, ada 5 di dalam lumbar, lalu 5 lagi. Nah, jadi ada total nanti ada 33 ruas dari tulang belakang. 3 ini nanti kita ke coccyx ya, yang paling bawah ini ada 3 ruas. 8 tambah 12 tambah 5 tambah 5 tambah 3. Lalu untuk rangka tambahan berikutnya ada tambahan rongga dada atau rib cage. Itu yang pertama ada sternum ya, jadi ini merupakan sternum yang terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah manubrium, lalu ada bagian body atau tubuh, dan terakhir ini adalah sigmoid process. Lalu di dalam tulang rusuk yang disebut dengan tulang rusuk sejati atau true ribs itu ada 7 pasang, dan ada false ribs ya, jadi 8, 9, 10, 11, dan 12 itu adalah false ribs. Nah, di dalam false ribs itu terbagi lagi, ada yang disebut dengan floating ribs atau tulang melayang. Tulang rusuk yang melayang disebut dengan floating ribs. Oke, jadi itu adalah pembagian untuk rangka tambahan di toraks. Oke, itu sekian untuk video mengenai sistem kerangka. Semoga teman-teman lebih memahami lagi mengenai pemahamannya bisa lebih komprehensif mengenai sistem kerangka manusia. Sampai ketemu di video berikutnya.